galang donasi. Memerdekakan dengan cara galang donasi. نقف مع المسلم أيا كان خطأه. هذا أوضح من الشمس في رابعة النهار. فالذي يتبنى خلاف ذلك لا يشغل نفسه إلا بذكر مساوي المسلمين في الوقت الذي يتسلط الكفار عليهم ذب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan dua Bang Deso ya di channel Mr. Coach. Yuk mari kita ngobrol di channel ini. Siapkan kopinya yang kental, ngolah pikir dengan serius tapi santai. Ini saja Felix dengan Umar Mita pun tidak sependapat. Tapi apa? Ya beginilah faktanya. Mereka tidak akan mau membahas tentang keburukan. Sampai apa? Sampai detik ini tidak ada jalan keluar untuk memerdekakan. Kecuali dengan memvideo. Penderitaan di Palestina di video. Lalu apa? Galang donasi. Memerdekakan dengan cara galang donasi. Dengan izin Allah kami sudah berapa kali ke Mesir. Setahun yang lalu saya ke Mesir ketemu dengan Green Sheikh Al-Azhar. Kita kirim 3 truk kemanusiaan. Itu adalah dana yang dan bantuan dari keluarga kita, di saudara kita, masyarakat kita di Indonesia untuk membantu saudara kita di Palestina. Alhamdulillah kami kirim 3 truk kemanusiaan dan ini perjalanan kedua kali ke Mesir. Dengan galang donasi bisa memulihkan Palestina. Ini pernyataan orang bodoh teman-teman ya. Pernyataan orang bodoh ya. Nggak punya logika dia berarti. Dia mikirnya hanya untuk menjatuhkan orang lain, melawan logika pun ucapannya itu tetap disampaikan. Padahal orang waras pasti tahu menggalang donasi itu tujuannya bukan untuk memerdekakan, bukan untuk meringankan beban orang-orang di sana. Itu masa mau dibiarin? Saudara gitu. Sendiri sesama Makanya. Islam. Terus bantuan Saudi emang merdeka setelah Saudi bantu? Ya enggak tahu. Tujuannya bukan untuk memerdekakan kalau bantuan itu Pak. Bagaimana Anda ini? Membantu menolong meringankan beban penderitaan yang di sana biar bisa makan. Loh Pak, Anda di sini nggak usah bahas-bahas apa. Kemarin Cina Pak berangkat ke sana Pak, nggak masalah Pak. Ya Cina lantang pesawatnya langsung datang tuh. Nah, nggak usah banyak cinclong. Negara kafir, ya nggak usah banyak bacot. Negara kafir bodoh amat. Ini masalah urusannya masalah kemanusiaan. Anda membahas kemanusiaan bahwasanya si A itu nggak ada kemanusiaan si A itu, gitu bos. Katanya bos. Kenapa? Riwayatnya, jejaknya itu sudah jelas. Pokoknya si A ini sukanya sudah memang apa ya? Memang terkenal dia banyak menghilangkan jiwa orang-orang ya teman-teman ya. Jika karena itu lalu Anda menghilangkan rasa kemanusiaan yang ada, ya berarti semua yang membantu itu nggak usah dipercaya Pak. Saudi membantu kemanusiaan, nggak percaya. Jejak digitalnya mulai dulu zamannya awal mula terbentuknya negara Saudi berapa ratus ribu jiwa juga Wahabi ini melenyapkan banyak jiwa. Kemudian Cina yang kemarin membantu dikorek-korek lagi. Cina dulu mulai dari dinasti Ming, mulai dari dinasti Kaisar Kuning ditelusuri semua, nggak ada, semua ditolak semua Pak sama Anda Pak. Ya, siapa lagi yang membantu? Amerika membantu. Ya nggak usah, Amerika itu penjahat terbesar kan gitu. Nggak ada, sudah nggak usah diterima semuanya. Alasannya kemanusiaan. Karena apa? Karena riwayatnya katanya banyak menghabisi jiwa-jiwa orang kan gitu. Sekarang kita akan tampilkan 2 video. Yang pertama dari guru Harry Plus yang pernah disanjung-sanjung, ya, yaitu Syekh Ahmed Al-Misri. Bagaimana pendapat Syekh Al-Misri tentang konflik di Palestina ini. Ya. Di negara kita Indonesia aja para dai-dai itu sebagian dai fitnah kita sebut. Okay. Kenapa? Menyerang para pejuang-pejuang. Mereka makan di sini, mereka hidup di sini, mereka hidup di Qatar, tinggal segala macam. Mereka itu para pejuang. Inti kalau bisa berbicara baik, kalau nggak diam. Nabi bersabda, "Man somatan aja, siapa yang diam akan selamat." Karena kamu tidak ada di negara di sana dan fatwa kami di negara yang aman, damai ini nggak berlaku buat mereka karena. Lalu kita datangkan juga video dari salah satu Syekh di Wahabi teman-teman ya. الذي يشنع على المقاتلين وقعت الرأي الذي يشنع على المقاتلين ويبدأ يظهر معايبهم ويدندن حولها وينشرها ويذيعها ويفعل. هذا رأي سياسي وليس رأيا شرعيا. الذي يقول أن هذا رأي شرعي يستدل الشرع فهذا لا يعرف الشرع ولا يعرف الفقه. بل كل من عرف
العلم وشم رائحته يعلم أن الواجب والمتعين أن نقف مع المسلمين أيا كانوا مهما كان عندهم من أخطاء شرعية، أخطاء عقدية، أخطاء في المنهج، أخطاء في بعض التحالفات، أيا كان، طالما أن الصف صف إسلام وكفر خلاص نقف مع المسلم أيا كان خطأه. هذا أوضح من الشمس في رابعة النهار. فالذي يتبنى خلاف ذلك لا يشغل نفسه إلا بذكر مساوي المسلمين في الوقت الذي يتسلط الكفار عليهم ذب، وهو يسلط لسانه عليهم ويقول هذا الرأي رأي شرعي. هذا ليس رأي شرعي، بل هذا رأي سياسي، إنما يتزلفون لمن يدينون بالطاعة له أو لبعض مصالح أهل الدنيا. Jadi teman-teman ya, bahwasanya ada memang sekelompok orang-orang yang hanya mengambil keuntungan saja dengan menyalah-nyalahkan orang yang berjuang di sana, lalu mengait-ngaitkannya dengan syariat, mengait-ngaitkannya dengan akidah, mengait-ngaitkannya dengan pandangan agama. Ya bos ya, ya seperti hari plus ini sudah. Ya, kalau orang itu yang waras, kalau orang waras, kalau orang berakal, ini sudah pandangan politik. Jadi tidak usah nyangkut pautkan, nggak usah kait-kaitkan ke agama, akidah, kelompok. Sebenarnya ini kan sudah terang benderang katanya saya itu. Hanya dua kelompok saja ini. Ya, sebenarnya hanya dua kelompok saja. Kelompok orang kafir dan kelompok orang muslim. Sudah. Yang mana yang berpihak ke kelompok kafir, yang mana berpihak ke kelompok kafir. Sudah itu aja. Lalu datanglah kelompok ketiga dari plus ini yang kata Pak Khalid, kelompok orang-orang munafik. Kan begitu. Nggak ikut berjuang, malah mencari keuntungan di situ, mengomentari orang-orang yang berjuang di lapangan, dianya sendiri nggak tahu apa-apa, hanya nyuplik-nyuplik video dengan narasi paling membela Palestina, dengan narasi paling membela kebenaran, dengan narasi memfitnah bahwasanya yang berjuang adalah pemain teater. Nah kayak gitu aja teman-teman ya. Jadi apa yang akan didapatkan kita, apa yang akan kita dapatkan ketika kita malah menuduh orang-orang yang berada di barisan kaum muslimin ini sebagai orang-orang yang malah dituduh sebagai biang keroknya, dituduh sebagai biang keladi, dituduh sebagai sumber kekacauannya di situ. Sebagaimana narasi Harry Pras ini, kan gitu bos ya. Bahkan seorang ulama yang dianggap guru oleh Harry Pras, yang diagung-agungkan, yang digaung-gaungkan dulu, digaung-gaungkan sebagai ulama Timur Tengah untuk membantah akidah Asy'ariyah, untuk membantah bahwasanya Allah itu di atas, untuk membenarkan akidah dia bahwasanya Allah itu di atas arsy katanya, bos ya, istawa, bersemayam katanya. Dia mendatangkan Syekh Ahmad Al-Misri. Tapi sekarang giliran Syekh Ahmad Al-Misri mendukung Hama ini dan Hizbi Syaiton katanya Harry Pras ini. Dia sudah melupakan ulama itu sudah, ya bos ya. Lupa sudah, nggak dipakai. Di negara kita Indonesia aja, para dai-dai itu sebagian dai fitnah kita sebut. Kenapa? Menyerang para pejuang-pejuang. Mereka makan di sini, mereka hidup di sini, mereka hidup di Qatar, tinggal segala macam. Mereka itu para pejuang. Inti kalau bisa berbicara baik, kalau nggak diam. Nabi bersabda, man somatan aja, siapa yang diam akan selamat. Karena kamu tidak ada di negara di sana, dan fatwa kami di negara yang aman, damai ini nggak berlaku buat mereka karena nggak mendukung, karena nggak menguntungkan buat dia, kan begitu bos ya. Berarti dia itu memakai ustadz-ustadz para ulama-ulama sebagai tamengnya dia, sebagai tamengnya dia saja, sebagai untuk menguntungkan dia. Tapi kalau tidak menguntungkan dibuang sudah. Dibuang ya. Itu saja yang kami reaksi teman-teman ya. Oke, itu saja bos. Oke, itu saja obrolan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan mencerahkan, dan mudah-mudahan kita bisa bersikap bijak lagi. Ma asabaka min hasanatin famin Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Yang baik-baik semuanya datang dari Allah, yang jelek-jelek datang dari kami. Mohon maaf. Wa akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.